Aku meminta izin pada bosku untuk pulang lebih awal dan memesan taksi di tengah hujan deras yang mengguyur Jakarta. Setibanya di rumah, keheningan yang familiar menyambutku. Suamiku, Bima, bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan bahan bangunan. Mustahil dia sudah di rumah pada jam-jam seperti ini. Dengan lelah, kulepaskan sepatuku, berniat langsung pergi ke kamar tidur untuk beristirahat, tetapi langkahku terhenti saat melewati ruang kerja suamiku. Pintunya sedikit terbuka. Di atas meja kerja, secangkir teh dingin tergeletak di samping asbak yang penuh dengan puntung rokok. Yang aneh adalah layar komputer. Desktopnya masih menyala. Bima adalah orang yang sangat hemat listrik. Ia jarang sekali meninggalkan rumah tanpa mematikan komputer. Aku masuk, berniat menekan tombol daya untuk mematikannya. Ketika mataku tanpa sengaja tertuju pada sudut kanan layar, aplikasi WhatsApp sedang terbuka. Biasanya aku tidak pernah memeriksa ponsel atau komputer suamiku. Pernikahan kami didasarkan pada kepercayaan. Tapi hari ini, di antarmuka WhatsApp itu, muncul ikon yang menandakan ada pesan baru di sebuah chat tersembunyi. Intuisi seorang wanita, terutama yang sedang hamil 6 bulan sepertiku, bangkit dengan kuat. Aku duduk di kursi, meletakkan tanganku di atas mouse dan mengklik ikon itu. Sistem meminta kode PIN. Aku berpikir sejenak, Bima biasanya menggunakan kata sandi yang berhubungan dengan tanggal lahir keluarga. Ku coba tanggal lahirnya. Salah. Ku coba tanggal pernikahan kami. Salah. Pada percobaan ketiga, aku teringat ikatan khusus yang ia miliki dengan ibunya. Aku mengetik tahun lahir ibu mertuaku, diikuti dengan tahun lahirnya. Layar berkedip dan antarmuka chat tersembunyi itu langsung terbuka. Muncul sebuah nama yang sangat singkat, Sari. Pesan terakhir yang dikirim hanya 10 menit yang lalu menghantam mataku. Bunyinya, terima kasih ya sudah izin kerja hari ini untuk mengantar kami. Periksa. Kata dokter, kehamilannya sehat sekali. Tadi di mobil, bayinya tidak berhenti menendang. Tepat di bawahnya, ada balasan dari akun suamiku. Syukurlah kalian baik-baik saja. Pulanglah dan istirahat, aku harus mampir ke kantor sebentar. Nanti malam aku telepon. Aku terpaku di kursi. Di sekelilingku, suara hujan di luar jendela seakan lenyap, hanya menyisakan dengungan yang memekakkan telinga. Suamiku baru saja mengantar wanita lain untuk pemeriksaan kandungan, dan bayi yang dikandung wanita itu baru saja menendang. Tiba-tiba aku merasakan perutku mulas. Anakku sendiri yang berusia 6 bulan juga bergerak. 2 kehidupan, 2 wanita, dan 1 pria. Kenyataannya begitu kejam dan telanjang hingga aku tak punya waktu untuk menyiapkan pertahanan apapun. Tanganku sedingin es, tapi pikiranku anehnya sangat jernih. Ku geser mouse untuk membaca seluruh riwayat percakapan mereka. Pesan-pesan itu dimulai sejak 3 bulan yang lalu, tepat saat aku menderita mual terparah di trimester pertama kehamilanku. Membaca setiap barisnya, aku merekonstruksi seluruh cerita. Sari bukanlah orang asing. Dia adalah cinta pertama Bima saat kuliah. Dia pernah bercerita tentangnya, sebuah cinta monyet yang berakhir karena mereka tidak cocok. Ternyata, mereka tidak pernah benar-benar putus hubungan. 3 bulan lalu, Sari menghubungi suamiku lagi untuk mengeluh tentang hidupnya yang sengsara. Dia baru saja bercerai. Lebih buruk lagi, dia mengetahui bahwa dirinya hamil. Tapi mantan suaminya menolak mengakui anak itu, mengklaim itu bukan darah dagingnya, dan mengusirnya dari rumah. Di saat paling tak berdaya, suamiku mengulurkan tangannya. Pesan-pesan awal hanya berisi hiburan dan semangat, tetapi tak lama kemudian, isinya berubah total. Bima menulis kepada Sari, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan kalian menderita, aku akan bertanggung jawab merawat bayi ini, kamu fokus saja menjaga dirimu. Sisanya biar aku yang urus. Sari membalas dengan kata-kata yang rapuh, aku merasa bersalah pada istrimu. Aku tidak mau menjadi perusak keluargamu. Aku sangat takut. Suamiku segera menenangkannya. Pernikahanku sudah lama membosankan. Maya itu wanita dingin yang hanya hidup untuk pekerjaannya. Kamulah orang terpenting dalam hidupku. Saat anak itu lahir, aku akan memberikan tempat yang layak untukmu dan dia. Membaca kata-kata kamulah orang terpenting dalam hidupku, aku merasakan gelombang mual yang hebat. Kututup mulutku, mencoba menahannya. Jadi, sementara aku berada di kamar mandi memuntahkan isi perut sampai empedu karena mual, tidak
Bisa makan atau tidur nyenyak demi merawat anak kami. Suamiku menggunakan kata-kata paling kejam untuk merendahkanku dan memuji selingkuhannya. Dia bersedia membesarkan anak pria lain, sementara menganggap istri dan darah dagingnya sendiri sebagai penghalang yang harus disingkirkan. Dia tidak berhenti pada kata-kata manis. Aku terus memeriksa dan menemukan tangkapan layar transfer bank. Bima memiliki rekening kedua di bank lain tempat ia menerima bonus ekstra dari perusahaan. Aku tahu tentang rekening itu, tetapi tidak pernah mengelolanya karena aku mandiri secara finansial dan selalu berpikir bahwa seorang pria membutuhkan uangnya sendiri untuk bersosialisasi. Tapi uang sosialisasi itu langsung masuk ke kantong wanita lain. Pada bulan Maret, Bima mentransfer 15 juta kepada Sari dengan keterangan, untuk jaga-jaga bulan ini, beli makanan yang enak-enak. Pada bulan April, dia mentransfer lagi 30 juta. Cari apartemen di daerah yang bagus. Aku yang bayar sewanya. Pada bulan Mei, 20 juta lagi dengan catatan untuk beli baju hamil dan kebutuhan lainnya. Rasa pahit yang tak terlukiskan naik ke tenggorokanku. Baru minggu lalu aku berbicara dengan Bima tentang mengambil 50 juta dari rekening tabungan bersama kami untuk membeli perlengkapan bayi, memesan paket persalinan di rumah sakit swasta, dan membeli kereta dorong bayi yang berkualitas baik. Saat itu, Bima mengerutkan kening dengan nada penuh perhitungan. Ekonomi lagi sulit sekarang. Beli yang perlu saja. Melahirkan di rumah sakit umum daerah juga? Tidak apa-apa. Dulu nenek kita melahirkan di rumah juga baik-baik saja. Dan kereta dorongnya, kita bisa pinjam punya kakakku. Sekarang kita mau punya anak, kita harus lebih hemat. Aku setuju tanpa satu keluhan pun, mengatakan pada diriku sendiri bahwa suamiku adalah pria yang penuh perhitungan. Dan ternyata, pria penuh perhitungan itu telah menghabiskan hampir 100 juta untuk selingkuhannya tanpa berkedip. Dalam obrolan kemarin, Sari bertanya dengan pura-pura khawatir. Sebentar lagi bayinya lahir. Bagaimana dengan Maya? Apa rencanamu? Suamiku menjawab dengan dingin. Nanti aku cari cara untuk menyelesaikannya. Aku sedang mencari alasan untuk pergi dari rumah. Jangan khawatirkan urusan orang lain. Ungkapan urusan orang lain diucapkan dengan begitu enteng. Istri sahnya, yang sedang mengandung darah dagingnya, pada akhirnya hanyalah urusan orang lain yang harus diselesaikan. Aku melompat berdiri, berlari ke kamar mandi dan muntah. Hebat. Aku memuntahkan semua makan siang yang kumakan di kantor. Aku muntah sampai air. Mata mengalir di pipi dan tenggorokanku terasa terbakar. Kubuka keran, membasuh wajahku, dan mengangkat kepala untuk menatap wanita kuyu di cermin. Mata bengkak dan merah, rambut acak-acakan, dan perut hamil 6 bulan yang menonjol. Aku menangis. Air mata sunyi yang jatuh karena kesedihan atas kepolosanku dan pengabdian bodohku selama 3 tahun pernikahan. Aku telah percaya secara buta, telah memberikan seluruh cinta dan masa mudaku kepada seorang munafik rendahan. Tapi anehnya, kehancuran itu hanya berlangsung 15 menit. Saat menatap perutku, dan merasakan tendangan lembut lagi dari bayiku, pikiranku menjadi luar biasa tenang. Kuseka wajahku dan kembali ke ruang kerja. Tanpa teriakan, tanpa telepon untuk meminta penjelasan, tanpa adegan cemburu. Hal-hal seperti itu hanya untuk wanita yang masih ingin mempertahankan suaminya. Bagiku, ketika rasa hormat telah diinjak-injak dengan begitu kejam, pernikahan ini sudah tidak ada nilainya. Ku keluarkan ponselku, membuka kamera, dan memotret dengan cermat setiap halaman, pesan, setiap gambar transfer. Setelah memotret, aku merekam video berkelanjutan dari seluruh percakapan untuk memastikan dia tidak bisa menyangkalnya dengan mengatakan itu adalah rekayasa. Selanjutnya, aku membuka email pribadiku di jendela samaran, melampirkan semua bukti yang baru saja kukumpulkan, dan mengirimkannya ke akun email kedua yang hanya aku yang tahu. Setelah semua selesai, aku menutup jendela WhatsApp dengan hati-hati, menghapus riwayat penjelajahan, dan mengembalikan layar komputer ke keadaan semula. Kumatikan lampu ruang kerja, pergi ke kamarku, mengenakan pakaian rumah, dan berbaring. Kututup mataku. Besok sebuah peran baru akan dimulai. Aku akan memainkan peran sebagai istri yang bahagia sampai aku sendiri yang mengakhiri sandiwara ini dengan caraku sendiri. Sebulan berlalu sejak hari hujan yang menentukan itu. Memasuki bulan ke-7, kehamilan. Tubuhku terasa lebih berat. Bima terus memainkan perannya sebagai suami ideal dengan sempurna.
Setiap sore, sepulang kerja, ia mampir membeli sop, kaldu buatan rumahan atau buah segar untuk istrinya. Begitu masuk pintu, ia akan bertanya dengan penuh perhatian tentang kesehatanku dan kesehatan bayi. Maya, ayah bawakan sop ayam, minum sekarang selagi hangat, mau ayah hangatkan lagi? Aku tersenyum, mengambil mangkuk dari tangannya, dan mencoba menjaga nada. Salami mungkin. Terima kasih, sayang. Pekerjaan di kantor lagi banyak ya? Belakangan ini? Bima menghela napas, memijat bahunya, dan mengeluh tentang kontrak yang sulit, dan klien yang banyak maunya. Dia berakting begitu baik sehingga jika aku tidak membaca pesan-pesan itu, aku akan percaya tanpa ragu bahwa suamiku sedang bekerja keras demi keluarga. Sambil menyendok sop, aku menatap lurus ke matanya, dan mengangguk dengan empati. Makanan itu tidak ada rasanya, tapi aku memaksa diri untuk menelan agar anak mendapatkan nutrisi yang cukup. Keesokan paginya, saat Bima sedang bekerja, aku mengambil cuti pagi untuk pergi ke kantor pengacara bernama Ratna. Dia adalah pengacara terkenal, spesialis dalam kasus perceraian dan sengketa properti. Saat memasuki kantornya, kuletakkan setumpuk dokumen yang dicetak rapi di atas mejanya. Berisi semua tangkapan layar pesan WhatsApp, video yang kurekam saat membuka chat tersembunyi, dan semua rekening koran yang menunjukkan aliran dana. Hampir 100 juta dari rekening kedua Bima ke rekening Sari. Pengacara Ratna membolak-balik setiap halaman dan kemudian menatapku dengan terkejut. Dia berkomentar dengan kekaguman profesional, saya sudah 15 tahun di profesi ini dan telah melihat banyak istri membuat adegan cemburu atau datang menangis di kantor saya. Tapi jarang sekali saya melihat seorang wanita tetap tenang dan mengumpulkan bukti secara metodis dan kuat sepertimu. Apa saja tuntutan yang ingin kamu ajukan dalam perceraian? Kutautkan kedua tanganku di atas meja dan menjawab dengan jelas, saya ingin hak asuh tunggal atas anak saya. Mengenai aset apartemen yang kami tinggali, sekarang kami beli bersama, jadi saya minta dibagi dua. Terkait rekening tabungan bersama, saya ingin segera dibekukan agar dia tidak bisa terus mengambil uang. Dan soal 100 juta yang dia transfer ke wanita itu adalah harta gonogini. Saya ingin pengadilan memaksanya mengembalikan separuh dari jumlah itu kepada saya. Pengacara Ratna mengangguk. Baik. Dia memberiku nasihat tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk mengajukan gugatan cerai dan memberitahuku cara melindungi hak-hak hukumku sambil menunggu. Dia menyarankanku untuk tidak mengungkapkan apapun, untuk melanjutkan hidup normalku agar pihak lain tidak punya kesempatan untuk waspada atau mentransfer uang atas nama orang lain. Saat meninggalkan kantor pengacara, aku merasa sedikit lebih ringan. Semua urusan hukum ada di tangan seorang ahli. Tanggung jawabku sekarang adalah menjaga kesehatanku dan membongkar ilusi terakhir dari mereka yang merasa menang dalam bayang-bayang. Suatu akhir pekan, Bima berkata bahwa dia harus menemui klien penting di luar kota dan akan pulang terlambat. Aku tahu persis siapa klien itu. Berbaring di tempat tidur, aku mencari di kontakku nomor telepon Sari yang telah kucatat pada hari aku memeriksa WhatsApp suamiku. Aku memutuskan untuk mengiriminya permintaan kontak melalui WhatsApp. Pemberitahuan bahwa permintaan itu diterima datang hampir seketika. Sari mungkin penasaran mengapa istri selingkuhannya mencarinya. Aku tidak membuatnya menunggu. Kutulis beberapa baris pertama, menjaga nada sopan tapi langsung. Halo, Sari. Saya Maya, istri sah Bima. Saya rasa kita bertiga perlu bicara dengan jelas. Hampir 5 detik kemudian, sistem menunjukkan bahwa orang lain sedang mengetik. Sari menjawab dengan kecepatan luar biasa, seolah-olah dia sudah menyiapkan naskah untuk situasi ini. Halo, Mbak Maya. Saya tidak mengerti Mbak mau bicara apa. Mungkin ada salah paham. Bima dan saya hanya teman kuliah dulu. Hubungan kami benar-benar polos. Kami tidak melakukan apapun yang menyinggung Mbak. Aku tertawa di kamar yang kosong. Para perebut suami selalu suka berpura-pura menjadi teman yang polos. Aku tidak repot-repot berdebat atau menggunakan hinaan. Wanita cerdas tidak membuang waktu untuk berkelahi. Kubuka galeri fotoku. Kupilih tangkapan layar transfer terbaru sebesar 30 juta dengan keterangan yang terlihat jelas dari Bima ke Sari. Kutekan kirim. Bersama gambar itu, kutambahkan pesan singkat. Persahabatan kalian sebagai teman kuliah begitu berharga dan polos sampai dia membiayai sewa apartemen dan pemeriksaan kandunganmu setiap bulan. Totalnya hampir 100 juta dalam 3 bulan.
Pasti persahabatan yang sangat mendalam. Setelah pesan itu, layar ponselku menjadi sunyi senyap. Kata dibaca muncul dengan jelas di bawah foto, tetapi tidak ada balasan. Keheningan Sari adalah bukti paling jelas dari rasa malunya karena ketahuan. Dia tidak bisa membayangkan bahwa istri yang dia anggap bodoh dan naif memiliki semua bukti transaksi yang terperinci hingga sen terakhir. Kukunci layar ponsel dan meletakkannya di samping. Konfrontasi diam pertama itu cepat, tetapi sangat efektif. Aku telah menghancurkan sepenuhnya topeng kesucian sang orang ketiga. Aku tidak peduli bagaimana dia akan menceritakannya kepada Bima malam itu. Naskah akhir cerita ini ditulis olehku. Mereka hanya tinggal menikmati perlahan buah pahit yang mereka tanam sendiri. Keesokan paginya, aku bangun dengan perasaan cukup segar. Saat menyalakan ponsel, kulihat 3 pesan SMS dari nomor tak dikenal. Aku telah memblokir pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal, jadi Sari harus menggunakan SMS untuk melanjutkan aktingnya. Dia tidak tahan ketahuan tanpa bisa membela diri. Kubuka pesan-pesan itu. Panjang dan penuh dengan kepura-puraan yang menyedihkan. Mbak Maya, maaf jika apa yang saya lakukan menyakiti Mbak, tapi sungguh saya tidak tahu Bima masih tinggal dengan Mbak. Dia bilang pernikahan kalian sudah lama hancur dan kalian akan bercerai. Dia bilang, Mbak sudah tidak punya perasaan apa-apa lagi padanya. Membaca bagian pertama, aku tidak bisa menahan senyum. Kebohongan klasik seorang pria selingkuh dan alasan bodoh sang selingkuhan. Pesan kedua melanjutkan kisah kemalangannya. Saya baru saja bercerai. Posisi saya sangat sulit, hamil dan tidak ada yang mau bertanggung jawab. Saya diusir di rumah. Saat itulah, Bima datang dan menolong saya dan anak saya. Saya hanya wanita lemah yang butuh sandaran. Uang itu saya anggap pinjaman. Kalau saya sudah mampu, pasti akan saya kembalikan. Sungguh saya tidak bermaksud menghancurkan keluarga Mbak. Pesan ketiga adalah permohonan belas kasihanku. Mbak juga sedang hamil. Saya harap Mbak mengerti posisi seorang calon ibu seperti saya. Tolong jangan membuat keributan demi bayi yang saya kandung. Saya janji, begitu saya melahirkan, saya akan pergi dan mengembalikan suami Mbak. Aku membaca ketiga pesan itu dan merasa wanita ini benar-benar menyedihkan. Melihat kata-kata itu, aku sadar bahwa selingkuhan berani berbuat tetapi tidak berani menanggung akibatnya. Dia menggunakan anak yang belum lahir sebagai tameng untuk menyembunyikan keserakahannya sendiri, menyalahkan semua pada pria yang menipunya, menutupi inisiatif dan kepentingan pribadinya. Alih-alih marah, meneleponnya untuk menghina, atau menulis balasan panjang, aku memilih keheningan mutlak. Kuhapus ketiga pesan itu dari memori ponselku. Seorang wanita hamil tidak seharusnya memikirkan sampah. Permintaan maafnya tidak mengubah kenyataan. Apakah dia akan mundur atau tidak, apakah dia akan mengembalikan suamiku atau tidak, sudah lama tidak penting bagiku. Sebuah benda yang telah digunakan oleh orang lain, aku tidak akan pernah menggunakannya lagi. Satu-satunya tujuanku sekarang adalah memastikan masa depan yang stabil untuk putriku. Semua energiku terpusat pada diriku sendiri dan bayi yang tumbuh setiap hari di dalam rahimku. Aku memasuki bulan ke-9 kehamilan, hanya seminggu dari tanggal perkiraan lahir. Tubuhku telah mencap cairan dan aku kesulitan berjalan. Aku mengajukan cuti melahirkan lebih awal, untuk beristirahat di rumah. Aku melakukan semua persiapan untuk kedatangan bayi sendirian. Bima, dengan alasan kesibukan akhir tahun di perusahaan dan kebutuhan untuk merawat selingkuhannya yang juga akan melahirkan, jarang muncul di rumah. Aku sendiri yang membeli popok, mencuci baju-baju bayi yang baru, melipatnya dengan rapi di ranjang plastik merah muda, dan duduk di sofa melipat setiap pakaian mungil. Pikiranku tiba-tiba teringat hari-hari pertama kami bertemu. 4 tahun lalu, aku bertemu Bima melalui seorang rekan kerja senior. Kami bertemu di sebuah kedai kopi kecil. Kesan pertamaku adalah seorang pria dengan kemeja putih, bicaranya lembut dan tenang. Terutama, ia memiliki tangan yang bagus dan terawat, dengan kuku yang pendek dan bersih. Selama percakapan, Bima sangat perhatian, menarikan kursi untukku, menuangkan air, bertanya tentang pekerjaan dan hobiku. Dia pernah berkata dengan suaranya yang hangat, aku punya kebiasaan merawat orang lain. Melihat orang yang kusayangi bahagia membuatku tenang. Kehangatan dan rasa aman palsu itu menipu seorang gadis sepertiku yang selalu merindukan rumah tangga yang sederhana.
Aku menerima lamarannya. Pada hari pernikahan, di altar, tatapannya penuh ketulusan. Aku percaya telah menemukan sandaran terkuat dalam hidupku. Tapi, waktu adalah pelarut yang paling kejam. Ia mengelupas lapisan cat luar, mengungkapkan sifat egois sejati seseorang. Tangan yang pernah menuangkan air untukku, sekarang menggunakan uang keluarga untuk menghidupi wanita lain. Tatapan yang pernah memandangku dengan setia, sekarang penuh dengan perhitungan dan dingin. Tendangan kuat di sisiku membawaku kembali ke dunia nyata. Putriku bereaksi terhadap dunia luar. Kuletakkan tanganku di perut, mengelusnya dengan lembut, untuk menenangkannya. Rasa sakit yang tajam berlalu, digantikan oleh tekad yang kuat. Menikahinya adalah sebuah kesalahan, tetapi anak ini adalah hadiah yang tak ternilai. Kukatakan pada diriku sendiri bahwa seberapapun banyak kesulitan yang harus dihadapi, meskipun kehilangan uang, aku akan merawat anak ini sampai akhir. Mulai saat ini, aku bukan lagi istri Bima yang penurut, aku adalah seorang ibu yang siap berjuang untuk kehidupan yang tenang bagi putrinya. Kontraksi dimulai pada dini hari, di hari keempat minggu ke-39, perutku mengeras, bergelombang. Rasa sakit yang semakin hebat menyebar dari punggung hingga perut, bagian bawah. Aku menggertakkan gigi, menyalakan lampu tidur, dan membangunkan Bima. Dia bangun dengan terhuyung-huyung, mengambil keranjang merah muda yang telah kusiapkan, dan dengan canggung membantuku masuk ke taksi menuju rumah sakit. Di ruang bersalin, keramaian wanita lain terus bergema, aku berpegangan erat pada pagar logam tempat tidur, keringat membasahi gaun rumah sakitku. Bima ada di sisiku, memegang tanganku, terus-menerus mengulangi, "Aku cinta kamu. Sabar. Sedikit lagi." Kutatap wajah cemas suamiku. Jika ini adalah Maya 3 bulan yang lalu, aku pasti akan terharu sampai menangis. Tapi sekarang, itu hanya terasa konyol. Seorang pria yang bisa berakting begitu baik. Tidak heran baik Sari maupun aku begitu mudah mempercayainya. Pukul 7 pagi, tangisan putriku menggema di ruangan itu. "Dokter," sambil menggendong makhluk kecil kemerahan yang terbungkus handuk putih, meletakkannya di dadaku. Merasakan kehangatan makhluk kecil itu, hatiku luluh dan semua kelelahan seakan sirna. Kuberi nama dia Damai, nama yang sangat sederhana. Aku berharap dia memiliki kehidupan yang tenang, dan sekaligus menjadi pengingat bagi diriku sendiri bahwa sebesar apapun badai, ibu ini akan menanggung semuanya untuk memberikan kehidupan yang paling damai bagi putrinya. Ketika perawat membawa kami ke kamar, Bima bergegas menghampiri. Matanya berkaca-kaca. Dia menggenggam tanganku dan memberikan ciuman lembut di keningku, sambil terus berterima kasih. Beberapa keluarga di tempat tidur sebelah berbisik, memuji. Mereka bilang aku beruntung punya suami yang begitu perhatian dan penyayang. Aku hanya tersenyum untuk basa-basi. Berbaring di ranjang, aku mengamatinya, memainkan adegan terakhir sebagai ayah teladan. Aktingnya luar biasa, tapi satu-satunya penonton, aku, sudah tahu akhir ceritanya. 2 hari kemudian, aku diizinkan pulang. Ibuku datang dari kampung dengan bus untuk merawatku selama masa nifas. Melihatnya membawa berbagai macam barang, dari ayam kampung dan dendeng hingga sayuran dari kebunnya, air mataku hampir tumpah. Ibuku mulai membersihkan kamar, memasak, dan mencuci popok cucunya. Sambil menggendong Damai, dia berkata, "Wanita setelah melahirkan itu lemah. Kamu harus jaga diri baik-baik. Ibu senang Bima juga merawatmu dan si kecil. Bapakmu urus semua di kampung. Ibu akan tinggal di sini selama 3 bulan kalau perlu. Tidak usah buru-buru." Pada malam hari, dialah yang menjaga Damai agar aku bisa tidur. Bima juga bersikap patuh. Sepulang kerja, ia menyingsingkan lengan baju dan membantu ibuku di dapur. Seringkali, melihat ibuku yang sudah tua, begadang dan bangun pagi. Demi aku ingin menyandarkan kepala di bahunya dan menangis. Aku ingin menceritakan tentang kerendahan menantu yang sangat ia puji, tapi aku menggertakkan gigi dan menahannya. Ibuku punya darah tinggi dan terbiasa dengan kehidupan di kampung. Dia selalu berharap putrinya punya keluarga yang stabil. Jika dia tahu kebenarannya sekarang, saat aku masih dalam masa nifas, dia pasti akan jatuh sakit. Aku tidak bisa membiarkannya ikut menanggung ini bersamaku. Aku merahasiakan rencanaku untuk bercerai. Aku menunggu dengan sabar saat yang tepat. Waktu berlalu cepat, dan dalam sekejap, Damai kecil akan berusia 1 bulan. Itu adalah Sabtu malam. Setelah makan malam,
Bima sedang menonton TV di ruang keluarga ketika tiba-tiba ia mengusulkan untuk mengadakan pesta syukuran 1 bulanan untuk damai. Dia mengeluarkan kertas dan pulpen dan mulai merencanakan dengan antusias. Katanya, harus dibuat meriah, dia akan memesan 3 meja di restoran paling elegan di lingkungan itu. Daftar tamu termasuk kedua keluarga, teman-teman dekat dari kantor, dan bahkan beberapa rekan bisnis. Mendengarnya, aku mengerutkan kening dan menolak. Kukatakan padanya bahwa damai baru berusia 1 bulan dan tempat yang ramai dan berisik bisa membuatnya sakit. Selain itu, pesta besar di restoran sangat mahal, dan dengan popok serta susu yang akan datang, kita tidak boleh boros. Mendengar kata-kataku, Bima langsung menepisnya dengan sebuah gerakan. Dia meninggikan suaranya, tegas. Pesta 1 bulanan itu tonggak penting. Tidak bisa dibuat seadanya. Semua orang di kantorku membuat pesta besar untuk anak-anak mereka. Kalau punya kita terlalu sederhana, kita akan ditertawakan. Selain itu, aku akan manfaatkan untuk mengundang beberapa rekan bisnis dan memperkuat hubungan. Ini bukan hanya untuk merayakan putri kita, tapi juga kesempatan bagiku untuk jaga muka. Kamu di rumah saja merawat damai. Aku yang urus semuanya. Jangan khawatir soal uang. Melihat antusiasmenya yang berlebihan, aku punya firasat buruk. Bima selalu sangat pelit padaku. Kenapa tiba-tiba dia ingin memesan pesta di restoran mewah? Malam itu, ketika Bima sudah mendengkur, aku mengambil ponselnya diam-diam, memasukkan kodenya, dan memeriksa rekening banknya. Kenyataan yang kutemukan membuatku sangat marah. Dari rekening bersama kami, 60-50 juta yang telah kami tabung untuk biaya persalinan dan keperluan tak terduga si kecil telah ditarik 3 hari yang lalu. Aku segera membuka riwayat transaksi. Transfer sebesar 15 juta langsung masuk ke rekening Sari dengan pesan yang sangat jelas. Untuk biaya rumah sakit, bagian 1. 25 juta lainnya, ia gunakan untuk membayar uang muka 3 meja di restoran. Sisa 10 juta pasti, ia simpan untuk pengeluarannya. Aku menggertakkan gigi, menancapkan kuku ke telapak tanganku. Pria yang hina sampai ke tulang. Dia menggunakan uang hasil keringat kami berdua untuk membayar biaya persalinan selingkuhannya. Dan bukan hanya itu, dia menggunakan sisanya untuk mengadakan pesta perayaan mewah untuk memamerkan kepalsuannya di depan semua orang. Diam-diam ku kirim semua tangkapan layar riwayat transaksi ke email rahasiaku, menambahkannya ke dalam berkasku. Jadi semuanya sudah jelas. Pesta itu bukan untuk damai kecil. Itu hanyalah alasan sempurna bagi Bima untuk merayakan kelahiran anak yang ia harapkan dari selingkuhannya. Sebuah penghinaan terang-terangan terhadap putriku dan diriku. Tapi Bima telah salah perhitungan. Dia pikir aku adalah istri, penurut yang hanya akan diam-diam merawat putrinya. Dia tidak tahu bahwa pesta mewah yang susah payah ia persiapkan akan menjadi panggung yang sempurna bagiku untuk membuka semua sandiwara menjijikannya. Ku kembalikan ponselnya ke tempatnya dan menyelimuti damai kecil dengan lembut. Aku telah memutuskan untuk memberinya pesta perayaan yang tidak akan pernah ia lupakan. Akhirnya hari pesta itu tiba. Pagi-pagi sekali, ibuku sudah sibuk menyiapkan barang-barang untuk cucunya. Dia memilihkan gaun merah muda pastel yang indah. Sementara aku memutuskan untuk tidak tampil dengan penampilan kucel seorang wanita yang baru saja melahirkan. Kubuka lemariku dan memilih gaun merah paling mencolok yang kubeli sebelum hamil. Gaun itu pas sekali, menonjolkan kulitku yang cerah dan menyamarkan bagian tubuhku yang belum pulih sepenuhnya. Aku duduk di depan meja rias, mengoleskan lapisan tipis alas bedak dan memulas bibirku dengan warna merah menyala. Ku kunci rambutku menjadi sanggul tinggi yang elegan, memperlihatkan wajahku dengan jelas. Ketika aku keluar dari kamar, ibuku menatapku dengan campuran kaget dan bangga. Katanya, setelah melahirkan aku bahkan lebih cantik dari sebelumnya. Bima, yang sedang di ruang tamu menyelesaikan daftar tamu lewat telepon, tertegun beberapa detik saat melihatku. Dia mendekat, melingkarkan lengannya di pinggangku dan menghujaniku dengan pujian. Aku tersenyum dan menerima kepalsuannya dengan setenang mungkin. Pukul 11 tepat, keluargaku dan aku tiba di restoran. Area makan dihias dengan megah dengan balon, bunga segar, dan spanduk selamat 1 bulan, damai. Para tamu berdatangan hingga memenuhi tempat itu. 3 meja besar ditempati oleh kedua keluarga. Tawa, obrolan, dan denting gelas menciptakan suasana yang sangat meriah.
Orang tua Bima menyambut para tamu dengan senyum berseri-seri. Ibu, mertuaku berkeliling dari meja ke meja, sambil menggendong Damai, dengan bangga. Memamerkan cucunya. Bibi Bima mendekati meja kami, mengelus kepala Damai dan berkata sambil tertawa, hidungnya, bibirnya, persis Bima. Anak yang sehat dan cantik. Maya merawatnya dengan sangat baik. Selamat ya untuk kakek neneknya atas cucu yang baik ini. Pujian tidak henti-hentinya. Semua orang memuji Bima karena begitu kompeten dan telah menyelenggarakan pesta yang begitu lengkap untuk istri dan putrinya. Mereka memujiku karena beruntung menikah dengan pria yang pekerja keras dan berorientasi keluarga. Aku duduk di tengah, mencicipi makanan tanpa merasakan apapun. Di sekelilingku, sebuah sandiwara sempurna sedang berlangsung. Dari suami bermuka dua yang tertawa dan mengobrol riang hingga kerabat yang memuji kebahagiaan palsu ini. Tidak ada yang tahu kebenaran kotor yang tersembunyi di balik senyum-senyum itu. Kuminum seteguk air dan mengamati seluruh ruangan. Suasananya bising, tapi pikiranku sangat tenang. Ketenangan seseorang yang mengetahui setiap langkah dalam permainan. Tumpukan tebal bukti tersimpan di tasku, bersandar di pangkuanku. Semua dokumen, foto, dan rekening koran sudah siap. Hari ini, di ruangan yang terang benderang ini, di depan kedua keluarga dan teman-teman mereka, aku sendiri yang akan merobek topeng suami teladan itu. Aku akan membiarkan semua orang melihat wajah asli pria yang dengan kejam menggunakan tabungan bersama untuk menghidupi selingkuhannya. Ketenanganku adalah jeda singkat sebelum badai. Pesta telah mencapai pertengahan. Semua orang telah selesai makan hidangan utama dan mulai bersulang. Tiba-tiba, Bima bangkit dari meja utama, memegang segelas anggur merah. Dia mengetuk lembut tepiannya dengan sendok untuk menarik perhatian. Gumaman perlahan mereda dan semua mata tertuju padanya. Bima berdeham dan memulai pidatonya. Suaranya hangat dan menggema, berterima kasih kepada keluarga atas kehadiran mereka. Dia berbicara tentang kesulitan di tempat kerja, tentang malam-malam tanpa tidur untuk menopang ekonomi keluarga. Lalu dia menatapku dengan tatapan penuh kasih dan berkata dengan suara emosional, "Paman, bibi, sepupu, teman-teman, hari ini yang paling ingin saya ucapkan terima kasih adalah istri saya, Maya. Dia telah menanggung kehamilan dan persalinan untuk memberiku seorang putri yang sehat dan kuat. Pengorbanannya akan selalu kuingat di hatiku. Dari seorang karyawan muda, hari ini saya memiliki pekerjaan yang stabil dan keluarga yang bahagia, dan itu adalah sebuah anugerah. Saya menyelenggarakan perayaan ini sebagian untuk merayakan 1 bulan putri saya, dan sebagian untuk membalas budi istri saya yang luar biasa." Tepuk tangan riuh memenuhi ruangan. Mertuaku, yang duduk di sebelahku, mengangguk puas. Beberapa tersenyum kagum. Bima mengangkat gelasnya, bersulang, untuk kesehatan semua orang, dan menenggak anggurnya dalam sekali teguk di tengah sorak-sorai. Sandiwara itu mencapai klimaksnya yang sempurna. Seorang pria yang bertanggung jawab atas keluarganya. Jika aku tidak tahu yang sebenarnya, aku sendiri akan tertipu oleh kata-katanya. Setelah minum, Bima duduk di sebelahku. Berbeda sekali dengan sikap megahnya. Beberapa saat yang lalu, dia mendekat ke telingaku dan berbisik, begitu pelan, sehingga hanya aku yang bisa mendengarnya. "Maya, nanti setelah pesta selesai, tolong kamu yang bayar tagihannya di kasir ya. Awal bulan ini ada masalah di kantor, semua kartuku limitnya habis. Uang tunai yang kupegang baru saja kupakai untuk dekorasi dan amplop untuk staf, jadi tidak banyak sisa. Kita kan suami istri. Tidak masalah siapa yang bayar. Tolong kamu yang urus, ya." Mendengar kata-kata itu, aku tersenyum, senyum sedingin es yang kusembunyikan. Dengan lihai, aku menoleh padanya, menatapnya dengan tenang, dan mengangguk. "Tentu, aku yang urus. Kamu layani saja para tamu." Melihatku setuju dengan begitu mudah, Bima menghela napas lega, menepuk tanganku, dan bangkit untuk bersulang di meja lain. Melihat punggungnya menghilang di antara kerumunan, rasa jijikku padanya mencapai puncaknya. Rencana yang licik sampai ke akar-akarnya. Dia telah mengosongkan rekening tabungan bersama, memberi 15 juta kepada selingkuhannya untuk biaya persalinan. Dengan sisanya, dia membayar uang muka restoran untuk mengadakan pesta mewah dan jaga muka. Dan pada akhirnya, dia melimpahkan tanggung jawab untuk membayar sisa tagihan kepadaku, memaksaku menggunakan gajiku yang sederhana untuk melunasi utang sandiwaranya. Semuanya telah diperhitungkan dengan dingin.
Tapi dia salah. Gajiku adalah untuk membeli susu putriku, bukan untuk mendanai martabat palsu, seorang pengkhianat. Perlahan kubuka tasku dan meletakkan tanganku di atas tumpukan kertas. Tagihan akan segera tiba. Saatnya mengakhiri komedi ini. Sekitar pukul 1 siang, pesta mulai mereda. Para tamu meletakkan peralatan makan mereka dan beralih ke buah-buahan. Obrolan masih berlanjut, tetapi tidak lagi seramai sebelumnya. Seorang pelayan berpakaian putih masuk dengan map kulit hitam di tangannya. Dia berjalan lurus ke meja utama, tempat kami, keluarga, mertuaku, dan aku duduk. Dia membungkuk dengan hormat. Bapak, Ibu, perayaan Anda telah selesai. Ini tagihan untuk 3 meja dan layanan tambahan, totalnya adalah 15 juta. Silakan diperiksa dan dilanjutkan ke pembayaran. Pelayan itu meletakkan map di atas meja, tepat di antara Bima dan aku. Mertuaku berhenti berbicara dan menatap putra mereka. Bima, dengan santai, menyikutku dan mengedipkan mata berulang kali. Dia memberiku isyarat dengan kepalanya, menyuruhku membuka tas dan mengeluarkan kartu. Aku tetap duduk, dengan tangan saling bertautan di atas meja dan ekspresi yang sangat tenang. Melihatku ragu-ragu, Bima mulai gugup, orang-orang menatap kami. Dia mendekatiku dan dengan suara tegang, mencoba menahan amarahnya, berdesis, "Ada apa denganmu? Ayo, cepat, keluarkan kartunya dan bayar." Semua orang melihat. "Nanti ku ganti uangmu di rumah." Perlahan aku berbalik dan menatap lurus ke matanya. Tatapanku tidak lagi berisi kepatuhan, melainkan penghinaan mutlak. Kudorong map itu ke arahnya, lalu aku berdiri. Dengan suara yang jelas dan tajam yang membuat semua orang di ruangan itu menoleh, aku menyatakan, "Tagihan ini, kamu yang bayar. Lagi pula, ini bukan untuk merayakan putriku." Ruangan itu sunyi senyap, suara peralatan makan berhenti seketika. Mertuaku menatapku dengan mata terbelalak. Kerabat dari kedua belah pihak berbisik-bisik. Bima ternganga. Wajahnya berubah dari merah menjadi pucat. Dia mencoba meraih lenganku agar aku duduk, tergagap, mencoba menutupi. "Maya, kamu minum, kalau kamu mabuk, jangan bicara ngawur. Putri kita ada di sini. Apa kamu sudah gila?" "Maaf, semuanya." Istri saya lelah dan tidak tahu apa yang dia katakan. Kutepis tangannya dengan kasar. Aku tidak gila dan tidak mabuk. Di hadapan tatapan kaget semua orang, aku mulai membuka permainan. Kutunjuk langsung pada suami teladan itu dan kata demi kata kukatakan, "Damai adalah putriku." Tidak ada yang menyangkalnya. Tapi pesta ini bukan untuknya. Perayaan senilai puluhan juta. Ini kamu selenggarakan dengan mengosongkan tabungan persalinan kita untuk menjadikannya kedok dan merayakan kelahiran anak yang akan kamu miliki dengan mantan pacarmu. Baru 3 hari yang lalu, kamu mentransfer 15 juta untuk membayar biaya rumah sakitnya. Kamu mengadakan pesta mahal ini untuk menutupi kerendahanmu sendiri dan kemudian memaksaku membayar tagihan sandiwara kebapakanmu. Anak haram itu bukan anakku, jadi aku tidak punya kewajiban untuk membayar tagihan ini. Setiap kataku seperti pukulan palu di atas meja. Ruangan itu terkejut. Suasananya begitu tegang sehingga napas semua orang bisa terdengar. "Ayah." Mertuaku memukul meja dengan sangat keras hingga beberapa gelas bergetar. Dia menatap Bima dengan marah dan berteriak, "Bima, apa yang baru saja istrimu katakan? Apa-apaan ini? Kamu punya selingkuhan dan anak di luar nikah?" Ibu mertuaku bingung, berpegangan pada tepi meja. Dia menatapku dengan mata memohon, mencoba menyelamatkan muka. "Maya, nak, ayo kita bicarakan baik-baik. Jangan terbawa amarah atau gosip. Bima bekerja keras untuk keluarganya. Mana mungkin dia menghidupi selingkuhan? Kamu harus punya bukti. Kamu tidak bisa menuduh suamimu seperti itu." Aku mengerti reaksinya. Tidak ada ibu yang mau percaya anaknya adalah bajingan. Tapi aku sudah lebih dari siap untuk saat ini. Kubuka tasku, mengeluarkan tumpukan tebal dokumen, dan melemparkannya dengan keras ke atas meja. Suara kertas menghantam kaca bergema kering. "Ini bukti yang ibu butuhkan. Semuanya sudah saya cetak di sini, dari pesan untuk pergi ke pemeriksaan kandungan hingga tangkapan layar transfer bank." Aku berbalik ke arah kerumunan, dan mulai memaparkan setiap detail agar kedua keluarga mendengarnya dengan jelas. "Selama 3 bulan terakhir, sementara saya di rumah mual karena hamil, putra Anda melanjutkan hubungannya dengan mantan pacar kuliahnya, Sari.
Dia meninggalkan suaminya, hamil dengan pria lain, dan diusir dari rumah. Dan putra Anda menawarkan diri untuk merawatnya dan bayinya, menjanjikan perlindungan. Anda bisa beralih ke halaman kedua untuk melihat rekening koran. Hanya dalam 3 bulan, dia mentransfer total hampir 100 juta kepada wanita itu. Itu uang rumah ini, uang yang saya tabung sen demi sen untuk putri saya. Kutunjuk halaman dengan pesan yang dicetak berwarna. Di halaman 5 ada pesan, di mana dia menyebutnya orang yang paling penting. Dia bilang saya hanyalah penghalang yang harus disingkirkan agar bisa membawa keluarga barunya ke rumah. Dan puncaknya, 3 hari yang lalu dia mengosongkan rekening tabungan kami untuk mengirim uang persalinannya, dan kemudian memesan restoran ini untuk berpura-pura menjadi suami yang sempurna. Ayah mertuaku gemetar mengambil kertas-kertas itu. Matanya menelusuri pesan-pesan kejam dan angka-angka transfer yang tak terbantahkan. Wajahnya memerah karena marah. Dia mengambil gelas dari meja dan membantingnya ke lantai. Dia menunjuk Bima dan menghinanya. Anak kurang ajar. Keluarga ini tidak punya anak bejat dan perusak sepertimu. Kamu telah mempermalukanku. Ibu mertuaku hancur total, menyembunyikan kepalanya di meja dan terisak-isak. Dia tidak percaya bahwa putra yang sangat ia banggakan adalah pembohong yang begitu kejam. Kerumunan kerabat menjadi gempar. Mereka yang sebelumnya memuji Bima sekarang menatapnya dengan jijik, menunjuk-nunjuk dan berbisik. Ayahku, yang sejak tadi diam di meja terdekat, bangkit perlahan. Wajah pria tua itu mencerminkan kesedihan yang mendalam, tetapi juga ketegasan yang tak tergoyahkan. Dia mendekat, meletakkan tangan di bahuku dan menatap besannya. Suaranya berat, tapi tegas. Besan, kalian sudah lihat situasinya. Putri saya tidak menikah ke dalam keluarga ini untuk menderita penghinaan seperti ini. Sampai di titik ini, saya izinkan dia untuk bercerai. Cucu ini, biar kami yang besarkan. Kutatap ayahku dengan mata penuh air mata, tapi aku menolak untuk menangis. Aku telah melakukan hal yang paling penting. Kebenaran telah terungkap. Pesta itu resmi bubar di tengah kekacauan dan rasa malu keluarga suamiku. Ibuku dengan cepat mengemasi barang-barang kami dan menggendong Damai. Ayahku membuka jalan untuk kami. Kuambil tasku dan mengikuti orang tuaku dengan tekad, meninggalkan kekacauan yang diciptakan Bima. Tepat saat akan keluar dari restoran, ku dengar langkah tergesa-gesa di belakangku. Bima berlari keluar dari ruangan, berkeringat, dengan wajah pucat dan ketakutan. Dia menghalangi jalan kami, mencoba meraih tanganku, tapi ayahku menepisnya. Minggir dan biarkan putriku lewat. Atau aku panggil keamanan. Bima mengabaikan ayahku dan berlutut di tengah lobi. Air mata mengalir di wajahnya, pemandangan yang menyedihkan yang kontras dengan penampilannya yang rapi hanya 15 menit yang lalu. Dia menangkupkan kedua tangannya dan memohon dengan suara bergetar. Maya, tolong, aku mohon padamu. Pukul aku, hina aku, apapun yang kamu mau, tapi jangan bercerai. Aku tahu aku salah. Wanita itu memanipulasiku. Aku bersumpah akan memutuskan semua kontak dengannya. Aku akan mengabdikan diriku sepenuhnya untuk keluarga kita. Demi 3 tahun pernikahan kita, beri aku satu kesempatan untuk memperbaikinya, tolong. Aku berhenti dan menatap pria yang berlutut di kakiku. Aku tidak merasakan kasihan, bahkan tidak benci, hanya kehampaan yang dingin. Ku dekati dia dan menjawab dengan nada monoton, tanpa emosi. Kesempatan? Dengan hak apa kamu meminta kesempatan? Kesalahan terbesarmu bukan perselingkuhan atau menghabiskan uang untuk anak orang lain. Kesalahan terbesarmu adalah memperlakukanku seperti benda mati. Kamu menggunakanku sebagai kedok untuk petualanganmu. Kamu menggunakan uangku untuk menghidupi selingkuhanmu dan kamu menggunakan pengorbananku untuk memoles citra palsu keluarga bahagiamu. Kamu tidak pernah menghargaiku. Satu-satunya orang yang pernah kamu cintai adalah dirimu sendiri. Bima mengangkat kepalanya untuk mencoba membenarkan diri, tapi kuangkat tanganku untuk menghentikannya. Pertunjukan hari ini sudah berakhir, Bima. Besok aku akan mengajukan gugatan cerai. Bersiaplah untuk menyelesaikan pembagian aset dan mengembalikan 100 juta itu. Selamat tinggal. Aku berbalik dengan tekad dan berjalan menuju taksi yang baru saja dihentikan. Ayahku. Ku buka pintu, duduk di kursi belakang di samping ibu dan putriku. Mobil mulai berjalan, meninggalkan pria yang terpuruk di pintu masuk restoran. Sosoknya semakin kecil hingga menghilang.
Aku menghela napas lega, seolah beban berat telah terangkat dari pundakku. Jalan di depanku mungkin akan sulit, tapi setidaknya aku tidak perlu lagi hidup dengan seorang pembohong. Mobil itu membawa kami langsung ke rumah beratap genteng merah milik orang tuaku, di pinggiran kota. Saat melintasi gerbang besi berkarat yang familiar dan mencium aroma bunga di taman, akhirnya aku merasa aman. Ayahku membawa barang-barangku ke kamar lamaku, sementara ibuku sibuk menyiapkan sebotol susu untuk cucunya. Dukungan tanpa syarat dari keluargaku meredakan kelelahan hari yang panjang. Hari-hari pertama berlalu dengan relatif tenang, sibuk dengan popok dan botol susu. Tapi saat malam tiba, ketika kegelapan menyelimuti kamar kecil itu, aku harus menghadapi kenyataan. Meskipun aku tegas saat membongkar kedok mantan suamiku, aku tetaplah manusia biasa. Saat aku sendirian dengan bayiku yang tertidur, perasaan hampa menekan hatiku. Malam-malam tanpa tidur terus berlanjut. Aku berbaring menatap langit-langit, menghidupkan kembali masa lalu. Aku teringat makan malam yang kami masak bersama, saat-saat kami pergi membeli peralatan makan untuk apartemen kami. Semua harapan akan sebuah rumah tangga yang sederhana, hancur tanpa ampun. Aku tidak menangis. Air mata sepertinya telah mengering pada hari aku menemukan pesan-pesan itu, tetapi tubuhku bereaksi dengan kelelahan yang nyata. Makanku berkurang. Aku hampir tidak menyentuh hidangan lezat yang disiapkan ibuku. Dalam 2 minggu, berat badanku turun 5 kilogram. Wajahku yang tirus dan lingkaran hitam di bawah mataku sangat mengkhawatirkan orang tuaku. Ibuku menangis diam-diam di malam hari, tetapi di depanku dia selalu berusaha terlihat ceria untuk menyemangatiku. Suatu pagi, aku bangun untuk menyiapkan botol susu dan melihat ayahku sedang memperbaiki pagar taman. Dia berbalik dan menatapku dengan suara berat namun tegas. Maya, di mana kamu jatuh, di situ kamu harus bangkit. Meninggalkan suami yang tidak baik bukanlah akhir dunia. Lihat Damai. Dia butuh ibu yang sehat dan bahagia. Kami tidak memintamu untuk melupakannya dalam semalam, tapi kamu harus merawat dirimu sendiri terlebih dahulu. Melihat senyum polos Damai di pelukan ibuku dan mendengar kata-kata ayahku, seperti sebuah kebangkitan. Dia benar. Aku tidak bisa membiarkan masa lalu merusak masa depanku dan masa depan putriku. Kekosongan tidak diisi dengan dendam atau penyesalan, itu diisi dengan merawat diri sendiri. Mulai hari itu, aku memutuskan untuk berubah. Aku menetapkan rutinitas. Pagi-pagi, sementara ibuku menjaga Damai, aku mengenakan pakaian olahraga dan berlari di jalan setapak dekat rumah. Udara segar dan kicauan burung membantuku menjernihkan pikiran. Aku membeli buku harian untuk meluapkan perasaan, juga satu set cat air, dan di waktu luangku aku melukis. Berkonsentrasi pada warna-warna mengembalikan kedamaian. Mengatasi rasa sakit bukanlah hal yang terjadi dalam semalam. Ada hari-hari di mana kepahitan kembali, tapi aku tidak lagi tenggelam di dalamnya. Aku menghadapinya sebagai sebuah pelajaran. Berkat cinta orang tuaku dan senyum putriku, aku tahu bahwa perlahan-lahan aku keluar dari lumpur, siap untuk menyelesaikan urusan dan secara definitif memutuskan hubungan beracun itu. Pengacara Ratna sangat efisien. 2 minggu setelah mengajukan gugatan, semua dokumen perceraian sudah siap. Dengan bukti tak terbantahkan yang kuberikan, Bima tidak punya pembelaan. Dia tidak punya dasar untuk menuntut hak asuh Damai. Mengenai aset, apartemen itu dijual dan uangnya dibagi. Uang yang ditransfer ke selingkuhannya dinyatakan oleh pengadilan sebagai pengalihan harta Gonogini secara tidak sah. Bima dihukum untuk mengembalikan separuhnya, yaitu sekitar Rp50 juta, kepadaku. Pada suatu Rabu pagi, aku menerima telepon dari kantor pengacara untuk menandatangani dokumen terakhir sebelum putusan cerai secara damai. Aku mengenakan kemeja sutra hijau dan celana hitam yang elegan. Saat meninggalkan rumah, langit musim gugur cerah, tanpa hujan suram seperti pada hari aku menemukan rahasianya. Ketika aku masuk ke ruang tunggu pengacara, Bima sudah ada di sana. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, dia sepertinya telah kehilangan semua pesonanya. Dia jauh lebih kurus, dengan mata cekung dan janggut yang tidak dicukur. Kemeja yang dikenakannya kusut. Melihatnya, aku tidak merasakan kepuasan, hanya rasa iba. Sesaat, seorang pria yang menggunakan segala tipu daya untuk mempertahankan citra kesuksesan, pada akhirnya menghancurkan segalanya karena keserakahannya sendiri. Melihatku masuk, dia melompat berdiri, gugup.
Suaranya serak, kamu sudah datang? Kamu dan Damai baik-baik saja? Damai baik. Aku duduk di kursi di seberangnya, menjaga jarak, mengangguk dan menjawab singkat. Kami baik-baik saja. Kamu tidak perlu khawatir. Pengacara masuk dengan dokumen. Dia meminta kami membaca semuanya dengan teliti, sebelum menandatangani. Keheningan hanya dipecahkan oleh desiran kertas. Ku baca setiap baris tanpa melewatkan detail apapun. Semuanya sesuai dengan tuntutanku. Ku keluarkan pulpen dan menandatangani dengan tulisan tangan yang mantap dan tegas. Ketika giliran Bima, tangannya gemetar saat memegang pulpen. Dia menatapku lama, dengan ekspresi penyesalan dan ketidakberdayaan, tetapi di hadapan wajahku yang tanpa ekspresi, dia mengerti bahwa setiap upaya rekonsiliasi sia-sia. Dia menundukkan kepalanya dan menandatangani dengan berat. Setelah selesai, pengacara mengambil berkas-berkas itu. Sebelum aku pergi, Bima menatapku dan berkata dengan suara memohon, Maya, hakim memutuskan aku harus membayar tunjangan anak dan punya hak untuk berkunjung. Bolehkah aku melihat Damai setiap minggu sore? Bagaimanapun juga, aku ayahnya. Aku berhenti di pintu, dan berbalik menatap pria yang pernah menjadi suamiku. Dendam bukanlah cara aku ingin mendidik putriku. Aku menjawab dengan jujur. Boleh. Kamu bisa datang menemuinya setiap minggu sore, tapi tolong tepat waktu. Dan kabari dulu. Aku tidak mau rutinitas kami terganggu. Setelah itu, aku pergi. Sinar matahari musim gugur menerpa wajahku, hangat, pintu kaca tertutup di belakangku, menutup selamanya 3 tahun pernikahanku yang salah. Mulai saat itu, aku resmi menjadi wanita bebas, seorang ibu tunggal, siap menghadapi jalan panjang di depanku. Waktu setelah perceraian adalah rangkaian hari-hari yang sibuk, tetapi luar biasa damai. Uang dari penjualan apartemen dan jumlah yang harus dikembalikan. Bima memberiku modal yang cukup besar. Separuhnya kutaruh di rekening tabungan, untuk pendidikan Damai. Sisanya kugunakan untuk biaya bulanan. Cuti melahirkanku akan segera berakhir. Aku menelepon perusahaanku, menjelaskan situasiku, dan meminta untuk bekerja dari rumah. Untungnya, berkat pengalaman dan kinerjaku yang baik, bosku setuju, hanya memintaku datang ke kantor setiap Senin pagi untuk rapat mingguan. Ini memungkinkanku untuk mempertahankan pekerjaanku dan sekaligus mengawasi putriku. Kehidupan sebagai ibu tunggal menuntut disiplin yang tinggi. Setiap hari aku bangun pukul 5 pagi. Aku berlari setengah jam di sekitar desa. Udara segar dan kicauan burung membantuku memulai hari dengan energi. Setelah kembali, aku mandi dan mulai bekerja di depan komputer. Pukul 7, putriku bangun dan rumah dipenuhi tawa. Orang tuaku bergantian menjaganya sementara aku berkonsentrasi pada pekerjaanku. Aku merasakan ikatan keluarga yang belum pernah kurasakan di apartemen tertutup yang kutinggali bersama Bima. Pada akhir pekan, ku keluarkan cat airku ke teras, melukis bunga, matahari terbenam, senyum ompong ayahku saat memotong kayu bakar. Setiap sapuan kuas, tidak hanya menciptakan warna, tetapi juga menyembuhkan luka di hatiku. Aku sadar bahwa meninggalkan suami yang tidak baik, bukan berarti kehilangan segalanya. Hidupku masih luas, penuh warna dan kebahagiaan kecil. Dedikasiku di tempat kerja membuahkan hasil. Pada akhir tahun itu, aku dipromosikan menjadi wakil kepala departemen dengan bonus yang besar. Dengan slip gaji di tangan, aku mentraktir diriku makan malam yang enak dan membeli baju baru. Saat bercermin, kulihat seorang wanita berusia 30 tahun, percaya diri, tanpa jejak kepahitan masa lalu. Aku telah melewati kegelapan dan membangun kehidupan baru yang mandiri dan bermartabat. Kehidupanku yang tenang berjalan seperti itu sampai suatu malam musim dingin. Aku baru saja menidurkan Damai dan hendak membuat teh herbal ketika ponselku bergetar. Itu adalah pesan WhatsApp dari nomor tak dikenal. Sejak bercerai, aku telah memblokir seluruh keluarga mantan suamiku, hanya menyimpan nomor Bima untuk urusan kunjungan. Membaca baris pertama, aku tahu siapa itu. Halo, Maya. Apa kabar? Aku Sari. Aku harus pinjam nomor ini karena kamu memblokirku. Tolong, jangan hapus pesan ini. Hidupku seperti neraka. Anakku sudah beberapa bulan, tapi Bima meninggalkan kami. Dia menyalahkanku karena membuatnya kehilangan rumah, keluarga, dan pekerjaannya. Dia tidak tahu berterima kasih. Dia pergi
tanpa jejak, meninggalkan aku dan anakku di apartemen sewaan kecil tanpa sepeser pun. Aku sangat menyesal, Maya. Kurasa ini karma. Kubaca setiap kata. Ratapan selingkuhan itu tidak membangkitkan sedikit pun rasa kasihan dalam diriku. 2 tahun lalu, mungkin aku akan merasakan kepuasan, mengetahui bahwa perusak keluargaku mendapatkan balasannya. Tapi sekarang, dengan pikiran yang tenang, aku menganggap kata-katanya sebagai gosip tak penting. Ku minum seteguk tehku. Dalam hidup, kejahatan akan mendapat balasan. Bima adalah pria serakah dan pragmatis yang melihat wanita sebagai bidak catur. Sama seperti dia menyingkirkan istrinya demi selingkuhannya, dia akan menyingkirkan selingkuhannya ketika menjadi beban. Sari memilih untuk hidup dari seorang pria, beristri dan akhirnya tenggelam oleh ketergantungannya sendiri. Pertengkaran mereka saat ini adalah saling menyalahkan antara dua orang egois. Siapa yang benar atau siapa yang menjadi korban tidak ada hubungannya lagi denganku. Aku tidak menjawab. Ketidakpedulian adalah hukuman paling menyakitkan bagi para pengkhianat. Kuhapus pesan itu dan memblokir nomornya. Kuletakkan ponsel di meja, menyelimuti Damai, dan meregangkan badan. Di luar, angin musim dingin bertiup kencang, tetapi di dalam kamar kecil ini, kehangatan yang mutlak berkuasa. Aku telah menyapu bersih orang-orang beracun itu dari pikiranku. Hidup terlalu singkat untuk dihabiskan dengan drama orang lain. Satu-satunya tugasku adalah menjalani sisa hidupku yang indah dengan baik. Waktu berlalu. 2 tahun telah lewat sejak aku keluar dari pengadilan dengan surat cerai. Musim semi ini membawa kebahagiaan besar. Berkat tabunganku, aku bisa membeli sebuah apartemen kecil yang cerah di dekat taman kanak-kanak. Putriku. Apartemen itu memiliki 2 kamar tidur yang dicat dengan warna krem muda. Di balkon, aku menanam bunga berwarna-warni. Ini adalah milikku, tempat berlindung yang aman yang kubangun dengan tanganku sendiri untuk kami berdua. Damai sekarang berusia 2 tahun. Dia berlari-lari di seluruh rumah dan tidak berhenti mengoceh. Orang tuaku sering datang dari kampung untuk mengunjungi kami, membawa sayuran dan daging dari peternakan mereka. Apartemen kecil ini selalu penuh tawa. Pada hari Minggu pukul 3 sore, bel berbunyi. Kubuka pintu. Itu Bima. Dengan mainan kayu di tangannya. Selama 2 tahun ini, dia datang mengunjungi putrinya. Setiap minggu seperti yang kami sepakati. Waktu telah memperlakukan kami secara berbeda. Aku lebih sehat dan bersinar, sementara dia terlihat jauh lebih tua. Ada uban di pelipisnya dan pakaiannya bukan lagi pakaian seorang eksekutif, melainkan jaket usang. Kabarnya bisnisnya memburuk sejak skandal itu. Kuajak dia masuk. Masuklah. Damai sedang bermain di ruang tamu, Bima masuk, dengan malu-malu. Dia berjongkok untuk bermain dengan putrinya. Gadis kecil itu, dengan gembira mengambil mainan baru dan mulai membangun rumah-rumahan. Bima menatapnya dengan penyesalan yang mendalam. Dia berbalik ke arahku dan berkata, dengan suara tercekat, Maya, rumah barumu indah sekali. Terima kasih untuk 2 tahun ini. Kamu bisa saja melarangku menemuinya. Kamu bisa saja mengajarinya untuk membenciku atas semua yang kulakukan, tapi kamu tidak melakukannya. Aku sangat berterima kasih atas kemurahan hatimu. Kuletakkan segelas air di meja dan menjawab dengan tenang. Ini bukan kemurahan hati. Aku hanya melakukan hal yang benar agar putriku tumbuh dengan normal. Anak-anak tidak bersalah atas kesalahan orang dewasa. Selama kamu memenuhi kewajiban tunjangan dan menyayanginya, aku akan menghormati hakmu untuk menemuinya. Antara kamu dan aku, semuanya sudah lama berakhir. Bima menundukkan kepalanya, tidak berkata apa-apa lagi. Dia bermain dengan putrinya selama 1 jam dan pergi dalam diam. Ketika pintu lift tertutup di belakangnya, kututup pintuku dengan hati-hati. Aku kembali ke ruang tamu dan menggendong Damai. Dia melingkarkan lengan mungilnya di leherku dan memberiku ciuman di pipi. Sinar matahari sore masuk melalui balkon, menerangi ruangan. Sambil memeluk putriku, kutatap kesibukan jalan di bawah, mengingat air mata dan kesulitan, lalu tersenyum puas. Aku sadar bahwa rumah yang bahagia tidak selalu membutuhkan sosok seorang suami. Kebahagiaan terletak pada kekuatan untuk meninggalkan apa yang menyakitimu, pada keberanian untuk bangkit sendiri dan membangun hidupmu sendiri. Separuh pertama, hidupku seperti mimpi buruk, tapi sekarang aku telah terbangun dan menjalani
Hari-hari kebebasan dengan kepala tegak dan dalam kedamaian yang mendalam.